Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. It's been so long, maybe sudah hampir 7 tahun aku tidak bikin video. So, hari ini aku akan share tentang masih berkaitan dengan dental implant setelah 7 tahun pemakaian. So, here we go. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak dan juga mohon maaf juga untuk teman-teman semua yang udah reach out aku via DM Instagram. Aku senang banget gitu bisa jadi tempat bercerita dari teman-teman semua, karena aku paham betul pasti hal ini gak mudah untuk teman-teman semua, karena I've been there gitu ya. Aku paham betul gimana rasanya, pasti sempat ada di posisi feeling down. Kita sama-sama gitu. Dulu juga aku merasakan seperti itu, kan seperti kenapa sih hidup ini gak adil gitu ya, kenapa kita yang harus ada di posisi ini, why gitu. Banyak bertanya why, tapi kemudian aku memberanikan diri gitu untuk sharing ke teman-teman semua, dan ternyata banyak yang mengalaminya juga. Dan di situ aku merasa oke, kita gak sendiri kok. Masih banyak teman-teman kita di luar sana yang mungkin juga butuh informasi, butuh teman cerita. Dan mungkin it took me around 4 tahun gitu sampai aku merasa oke, aku berdamai dengan diri sendiri. Dan daripada kita fokus gitu kan sama kenapa moving forward, fokusnya sama hal yang ada di depan kita daripada kita memikirkan hal yang mungkin sudah terjadi di belakang kita dan tidak bisa diubah gitu. Oke, jadi apa aja sih yang terjadi selama 7 tahun ke belakang? Ini ceritanya cukup dengerin aja teman-teman. Oke, jadi setelah 2 tahun pemakaian, pada suatu hari gitu kan, selama 2 tahun itu aku kan sangat excited, sangat senang gitu lah ya, sudah memakai dental implant. Dan aku merasa kayak sudah seperti gigi asli nih kayaknya nih, secara kekuatannya terbukti juga kan di video aku sebelumnya. Tapi karena aku memakainya mungkin dengan sangat barbar, terus juga jadi kayak makan tanpa memperhatikan gitu ya. Jadi tibalah di mana ketika aku makan bakso aci, teman-teman, bakso aci, bayangkan, terus aku lagi gigit, ternyata gitu patah satu. Jadi dari 2 gigi itu 1 patah. Akhirnya dari situ aku mengalami another down era gitu kan. Kayak, kenapa nih, kirain dental implant tuh sekuat gigi asli gitu, ternyata bisa ya patah gitu. Dan ternyata dari situ aku belajar, walaupun kita sudah pakai dental implant, ternyata kekuatannya tuh tidak sekuat gigi asli ya. Mau sebagus apapun itu, memang ciptaan dari Allah, ciptaan dari Tuhan itu yang memang paling baik gitu, dan harus dijaga. Akhirnya aku cari tuh dokter aku yang menanganin dental implant aku yang pertama, dan ternyata dokter itu sudah tidak praktek. Jadi di situ aku agak pusing nih, di mana aku harus cari gitu, atau di dokter mana sih yang bisa untuk bisa implant lagi gitu kan, karena ini bukan implant dari awal, tapi implantnya tuh udah ada, tinggal memperbaiki mahkota giginya. Akhirnya aku kembali ke dokter aku waktu yang pertama banget ketika aku masih SMA, dan di situ aku juga banyak belajar dan juga tercerahkan. Kalau misalkan teman-teman mau implan gigi, ini ada tips and triknya, nggak trik juga sih, ini ada tips yang mungkin aku sudah mengalami, jadi semoga teman-teman tidak mengalami hal-hal yang pernah aku alamin gitu ya, jadi kedepannya biar bisa lebih baik. Nah, untuk yang pertama, usahain banget teman-teman untuk bisa cari tahu sendiri terlebih dahulu, entah itu rumah sakit, klinik, ataupun praktek dokter gitu ya. Cari tahu backgroundnya seperti apa, dokternya juga, apakah dokternya itu dokter gigi atau dokter gigi yang sudah spesialis, atau yang seperti apa gitu. Baiknya teman-teman itu cari dokter yang sudah berpengalaman di bidang implan, kalau bisa memang yang sudah spesialis implan gitu, agar secara prosedur maupun secara informasi nanti yang teman-teman dapatkan itu maksimal. Yang kedua, setelah teman-teman yakin gitu dapat dokter yang pas,
tanyakan implannya itu pakai bahan apa implan giginya gitu ya. Karena setauku ada macam-macam juga, jadi kita nggak hanya iya aja, tapi juga harus cari tahu, oh ini implannya yang tipe ini, bahannya yang ini, terus juga spesifikasinya seperti ini ABCDEFG gitu. Nah, jadi teman-teman bisa tahu, oh gimana sih cara merawatnya, atau gimana sih cara untuk menjaga, dan jadi nggak asal terabas saja. Juga yang pasti disesuaikan dengan kemampuan dari teman-teman semua, karena beda bahan, beda dokter, beda klinik, beda rumah sakit, harganya juga pasti ada perbedaan. Jadi kalau bisa teman-teman cari yang terbaik untuk teman-teman semua gitu. Jadi itu aja untuk sharing aku selama 7 tahun ini. Alhamdulillah sih untuk yang terbaru selama 5 tahun ke belakang gitu ya, setelah menggunakan gigi yang satu gigi lama dan satu gigi implan yang baru, belum ada masalah apapun, asalkan teman-teman masih tetap menjaga untuk makan, tidak boleh barbar, jangan terlalu banyak menggunakan gigi implan teman-teman untuk menggigit yang mungkin teksturnya tergolong keras gitu ya. Kalau bisa sih pakai gigi sebelah-sebelahnya gitu yang masih gigi asli, biar tetap awet dan tidak patah gitu. Itu aja teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, feel free to comment, tanya aja di bawah, semoga aku bisa menjawab. Kalaupun tidak, bisa juga kontak aku via DM Instagram gitu. Terima kasih banyak semuanya atas support dan dukungannya. Mohon maaf kalau misalkan ada informasi yang kurang sesuai. Dadah, thank you semuanya.